Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Farmasi D dengan anggota Astri Nurfarisa Fitri, Vicky Amalia, Dina Herlina, Hela Putra Sanja, Hovifa Septriana, dan Yopi Aida akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diagnosa kehamilan dan TORCH. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Astri. Diagnosa kehamilan dan TORCH. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, trimester kedua dari bulan ke-4 sampai 6 bulan, trimester ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan. Untuk kehamilan bisa diprediksi dengan menggunakan T-SPEC, di mana apabila terdapat 2 garis merah berarti terdapat tanda-tanda kehamilan. Sedangkan apabila pada hasil T-SPEC hanya ada 1 garis merah, maka bisa disimpulkan tidak terdapat tanda-tanda kehamilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gina. Yang selanjutnya adalah perhitungan kehamilan. Yang pertama, untuk trimester pertama dari 1 bulan sampai 3 bulan, itu dari 1 sampai 5 minggu merupakan embryonic period. Yang selanjutnya, trimester kedua dari 4 bulan sampai 6 bulan. Dan yang ketiga, trimester 3 dari 7 sampai 8. Dari 7 sampai 9. Masa-masa dari 10 minggu sampai 40 minggu itu merupakan fetal period. Yang selanjutnya perkembangan janin. Di sini dapat dilihat perkembangan janinnya dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Seiring dengan bertambahnya bulan, janin akan terus berkembang di dalam perut ibu. Selanjutnya diagnosis kehamilan atau tanda-tanda tidak pasti kehamilan. Yang pertama ada amenorea. Amenorea atau biasa disebut terlambat datang bulan menjadi tanda-tanda tidak pasti terjadinya kehamilan. Selanjutnya yang kedua, mual dan muntah. Ini terjadi akibat pengaruh estrogen dan progesteron yang menyebabkan pengeluaran asam lambung berlebih. Yang ketiga, mengidam. Ini biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan. Yang keempat, sering kencing. Ini terjadi karena ada desakan rahim dekat kandung kemih. Selanjutnya yang kelima ada sinkop atau pingsan. Ini terjadi akibat gangguan sirkulasi oksigen ke daerah kepala. Selanjutnya yang keenam yaitu pigmentasi kulit. Ini terjadi pada usia kehamilan 12 minggu ke atas. Yang ketujuh anoreksia, yaitu tidak selera makan. Selanjutnya epulis.
Ini terjadi karena adanya hipertrofi papilia gingivae atau hipertrofi gusi. Terus yang selanjutnya, payudara tegang. Ini dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron yang merangsang duktuli aerola dan alveoli pada mama glandula Montgomery. Yang selanjutnya varises. Ini terjadi karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron sehingga terjadi penampakan pembuluh darah vena. Yang terakhir ada obstipasi. Ini disebabkan karena progesteron menghambat peristaltik usus dan menyebabkan kesulitan buang air kecil. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vicky. Mangga Vicky. Ya, untuk selanjutnya ada tanda-tanda mungkin kehamilan. Yang pertama itu ada pembesaran uterus, kemudian ada tanda Hegar, di mana isthmus uteri mengadakan hipertrofi sehingga lebih lunak dan juga panjang. Kemudian ada tanda Braxton Hicks, di mana kontraksi ini tidak teratur, yang tidak menimbulkan rasa nyeri pada waktu pemeriksaan. Lalu ada tanda Piszczek, di mana uterus ini membesar ke salah satu jurusan sehingga menonjol jelas. Lalu ada tanda Godel, di mana pelunakan serviks karena pembuluh darah dalam serviks ini dapat bertambah. Lalu ada juga tanda balok teman, di mana gerakan janin yang belum teraba pada minggu ke-10 sampai ke-18. Tanda Chadwick, peningkatan vaskularitas yang menimbulkan warna biru keunguan pada mukosa vagina, vulva, dan juga serviks. Untuk selanjutnya ada tanda pasti kehamilan. Yang pertama itu teraba bagian-bagian janin, kemudian terdengar dan dapat dicatat dengan jantung bayi, dapat dirasakan gerakan janin, lalu dengan alat USG dapat diketahui kantung janin, panjang janin, dan juga usia kehamilan. Kemudian tampak rangka janin pada saat pemeriksaan rongsen. Kemudian untuk diagnosis banding kehamilan, yang pertama itu ada hamil palsu, di mana hamil palsu ini ada tanda dugaan hamil, tetapi tes biologis tidak menunjukkan adanya kehamilan. Lalu kedua ada tumor kandungan, di mana terdapat pembesaran rahim tetapi tidak disertai dengan tanda kehamilan. Kemudian ada hematometra, di mana terlambat datang bulan yang dapat melampaui usia dari kehamilan. Lalu kista ovarium, pembesaran perut tidak disertai tanda hamil dan menstruasi terus berlangsung. Kemudian ada kandung kemih penuh. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Hela. Pemeriksaan kehamilan. Tujuan utama ANC adalah menurunkan kesakitan dan kematian maternal dan perintalal. Tujuan khusus ANC adalah yang pertama melakukan monitor kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan dan perkembangan bayi yang normal. Yang kedua mengenali secara dini ketidaknormalan dan pemberian penatalaksanaan yang diperlukan, membina hubungan saling percaya antar ibu dan bidan dalam rangka mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan logis untuk menghadapi kelahiran. Asuhan kehamilan kunjungan awal. Yang pertama, anamnesis. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium untuk memperoleh data parameter dasar. Yang kelima, memberikan support psikis untuk menstabilkan emosi ibu hamil. Yang keenam, mendeteksi komplikasi. Yang ketujuh, mempersiapkan kelahiran. Dan
kegawat daruratan. Yang ketujuh, pemeriksaan fisik umum. Yang berikutnya ada TORCH, yaitu infeksi yang biasa dialami oleh wanita yang akan ataupun sedang hamil. Infeksi ini akan mengakibatkan cacat bayi akibat adanya penularan dari ibu ke bayi pada saat hamil. Infeksi ini seringkali tidak menimbulkan gejala, tetapi dapat memberikan dampak serius bagi janin yang dikandungnya. Infeksi TORCH dapat menyebabkan 5-10% keguguran dan kelainan kongenital pada janin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yopi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan TORCH dapat dilakukan pada ibu hamil di trimester 1 dan bayi baru lahir yang menunjukkan gejala-gejala penyakit infeksi yang tergolong ke dalam TORCH seperti yang pertama yaitu berat dan panjang badan lebih kecil dari bayi seusianya, yang kedua katarak, selanjutnya trombositopenia, yang keempat kejang, yang kelima kelainan jantung, keenam tuli, dan ketujuh pembesaran hati dan limpa, selanjutnya sakit kuning, dan yang kesembilan keterlambatan pertumbuhan. Prosedur pemeriksaan TORCH. Pemeriksaan awal dilakukan pengambilan sampel darah dan deteksi antibodi. Sampel darah yang telah diambil akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa IgM dan IgG. TORCH. Melalui hasil pemeriksaan, dokter akan menilai apakah pasien sedang pernah atau tidak mengalami infeksi. Selanjutnya, pemeriksaan lanjutan. Jika pasien diduga positif menderita TORCH, maka dilakukan tes fungsi lumbal, tes kultur lesi kulit, dan tes kultur urin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.